Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Cantona Ahmad dari kelas TI 19H ingin menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Berikut adalah tabel yang berisikan bentuk-bentuk standar. Di sini adalah masalah primal dan masalah dual. Jika di masalah primal yaitu koefisien fungsi tujuan, maka di masalah dualnya yaitu nilai kanan fungsi batasan. Jika di masalah primalnya itu memaksimumkan, maka di masalah dualnya itu meminimumkan. Jika di masalah primalnya itu batasan i, maka di masalah dualnya yaitu variabel yi atau xi. Jika di masalah primalnya itu bentuknya kurang dari sama dengan, maka di masalah dualnya itu lebih dari sama dengan 0. Jika di masalah primalnya itu bentuknya sama dengan, maka di masalah dualnya itu yi lebih dari sama dengannya dihilangkan. Jika masalah primalnya itu variabel xj, maka di masalah dualnya itu batasan j. Ini kebalikan dari poin ketiga. Selanjutnya itu jika masalah primalnya itu xj lebih dari sama dengan 0, maka masalah dualnya itu bentuknya yaitu kurang dari sama dengan. Ini maaf salah nulis ya. Seharusnya ini kurang dari sama dengan. Jika masalah primalnya itu xj lebih dari sama dengannya dihilangkan, maka di masalah dual bentuknya akan menjadi sama dengan. Selanjutnya adalah dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimumkan f sama dengan cx dengan kendala ax kurang dari sama dengan b, maka dualnya yaitu meminimumkan g sama dengan by dengan kendala ay lebih dari sama dengan c. Nah, ini pasti akan berlawanan dengan ini. Jika di sini memaksimumkannya kendalanya kurang dari sama dengan, maka di dualnya akan meminimumkan dan kendalanya akan lebih dari sama dengan. Seperti ini. Nah, jika di masalah primalnya bentuknya kurang dari sama dengan, maka di masalah dualnya akan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, jika primalnya memaksimumkan, maka di masalah dualnya itu meminimumkan. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Dan dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal YO penyelesaian visible masalah dual dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F max sama dengan G min. Dan dalil ketiga yaitu dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel atau SK pada primalnya lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika SK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dua berbentuk persamaan. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu berbentuk masalah primal dengan meminimalkan F sama dengan 40x1 tambah 12x2 plus 40x3 dengan kendala 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih dari sama dengan 20. Yang kendala kedua yaitu 4x1 tambah x2 tambah x3 lebih dari sama dengan 30. Dan ini ketentuannya yaitu x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Maka tentukan masalah dualnya
Selesaikan masalah dualnya dan selesaikan masalah prima. Pertama kita menyelesaikan masalah dual. Yang pertama harus dilakukan, apakah masalah primal ini sudah dalam bentuk standar? Jika di sini meminimalkan, berarti di sini harus lebih dari sama dengan. Dan kedua kendala ini sudah memenuhi bentuk standar. Nah, jika semuanya sudah berbentuk standar, maka kita menentukan masalahnya. Jika di masalah primalnya itu meminimalkan, maka di masalah dual yaitu memaksimalkan. Berarti J max sama dengan. Nah, untuk menentukan koefisien fungsi tujuan pada G max ini, kita mengambil dari nilai kanan fungsi batasan ini. Maka yang pertama yaitu 20 Y1 plus yang keduanya yaitu 30 Y2. Selanjutnya itu kendalanya. Untuk kendala ini kita akan transposkan nilai yang ada di sini. Jika kita lihat nilai ini berbentuk sebuah matriks, yaitu 2, 1, 1 dan 4, 1. Nah, kita akan transposkan nilai ini, yaitu akan menjadi 2, 4, 1, 1, 1, 1. Nah, jadi akan seperti ini. Maka nilai ini kita masukkan ke kendala pada masalah dual, yaitu 2Y1 plus 4Y2. Nah, jika di sininya lebih dari sama dengan, di masalah dualnya yaitu kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ada lambangnya mana ya? Nah, jika di primanya lebih dari sama dengan, maka di masalah dualnya itu kurang dari sama dengan. Nah, untuk menentukan nilai kanan fungsi tujuan ini, kita mengambil dari koefisien fungsi tujuan pada masalah primal ini, yaitu 40, 12, dan 40. Yang pertama yaitu 40. Nah, yang kendala kedua yaitu nilainya ini 1, 1. Berarti Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan. Nah, nilai koefisien fungsi tujuannya yaitu yang kedua adalah 12. Selanjutnya kendala ketiga yaitu sama ya, masih 1, 1 juga nilainya. Ini 1 plus Y2. Masih kurang dari sama dengan 40.
Dan ketentuannya yaitu Y1, Y2 lebih dari sama dengan 0. Jika tahap ini sudah dilakukan, maka kita melanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos. Nah, tadi transpos ya, atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Nah, karena ini jika variabelnya berjumlah 2, maka kita bisa menggunakan model grafik. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dual. Kendala satunya 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Oh iya, kenapa ini sama dengan? Karena di sini kita menyelesaikan dengan metode grafik. Dan dengan menggunakan metode grafik ini harus dirubah menjadi sama dengan. Selanjutnya kita ingin mencari Y2, maka kita harus mengubah Y1 menjadikan 0 sama dengan 0. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2-nya sama dengan 10. Kenapa bisa dapat 10? Karena ini kita anggap nggak ada ya. Jadi tinggal 4 Y2 sama dengan 40. Y2 sama dengan 40 bagi 4. Nah, maka dari itu Y2 sama dengan 10. Jika selanjutnya kita akan mencari Y1, nilai Y1, maka harus mengubah Y2 menjadi sama dengan 0. Maka Y1 sama dengan 20. Kenapa bisa menjadi 20? Karena ini kita anggap tidak ada ya. Y1 berarti sama dengan 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Nah, selanjutnya yaitu kendala 2. Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Untuk mencari nilai Y2, maka kita harus mengubah Y1 menjadi 0. Maka Y2 sama dengan 12. Dan sebaliknya itu Y1 sama dengan 12. Dan ini garisnya pada kendala kedua. Dan ini untuk kendala pertama. Terus selanjutnya itu kendala ketiga, Y1 tambah Y2 sama dengan 40. Untuk mencari nilai Y2, maka kita harus mengubah Y1 menjadi 0, maka Y2 sama dengan 40. Dan untuk Y1-nya berarti sama dengan 40 juga. Dan ini adalah garisnya. Garis kendala ketiga. Dan karena di sini adalah maksimum, maka daerahnya itu adalah di daerah sini, di bawah garis. Maka diraihlah titik-titik A, B, C, D. Dan ini adalah daerah maksimumnya. Selanjutnya yaitu pada titik A yaitu 0,0. Titik A kan 0,0 ya. Maka hasilnya titik A itu adalah 0 karena dikalikan menjadi 0 dan ditambah hasilnya pasti 0. Dan titik B yaitu titik B, nah ini B, X-nya 0, Y-nya 10. Maka titik B itu terdapat di nilai 0,10. Maka kita masukkan nilai G-nya ini. Kita masukkan. Maka Y1-nya ini 0, Y2-nya 10. 20 kali 0 tambah 30 kali 10. Maka hasilnya titik B adalah 300. Selanjutnya itu titik C. Titik C itu terdapat di perpotongan kendala 1 dan kendala 2. Nah, ini ya, perpotongan. Maka kita harus menggunakan substitusi dan eliminasi.
Kendala 1 yaitu bernilai 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Di sini kita akan menghilangkan nilai Y1 terlebih dahulu. Maka pada kendala 1 ini dikalikan 1, kendala 2 ini dikalikan 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Kendala 1-nya tetap, dan kendala 2-nya itu dikalikan 2, hasilnya akan menjadi seperti ini. 2Y1 tambah 2Y2 sama dengan 24. Terus kita kurangin 2Y1 kurangi 2Y1 sama dengan 0, habis. 4Y2 kurangi 2Y2 sama dengan 2Y2. 40 dikurangi 24 sama dengan 16, maka Y2 sama dengan 16 dibagi 2 yaitu 8. Nah, kita sudah ketemu nilai 2-nya ini. Kita akan mensubstitusikan pada kendala 1, yaitu kendala 1 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Maka di sini kita akan mencari nilai Y1-nya. Maka 2Y1 tambah 4, kita substitusikan nilai Y2-nya yaitu 8. 4 kali 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan 4 kali 8 tadi berapa? Hasilnya 32. Kita pindah ruaskan ke kanan yaitu 40 dikurangi 32 sama dengan 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi Y1 sama dengan 4. Jika sudah ketemu nilai Y1 dan Y2-nya pada titik C ini, maka kita masukkan ke nilai G-max tadi, yaitu 20Y1 tambah 30Y2. Y1-nya adalah 4, Y2-nya 8. 20 dikali 4 hasilnya 80, 30 dikali 8 hasilnya 240. Jadi 240 tambah 80 sama dengan 320. Dan selanjutnya adalah titik D. Yang mana titik D ini terdapat di nilai 20,0. 20,0. Berarti Y1-nya 12,0. Maka Y1-nya sama dengan 12, Y2-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. 20 dikali 12 tambah 30 kali 0. Hasilnya itu 240. Nah, jika sudah, kita lihat nilai yang paling gede berada di titik mana. Titik A 0, titik B 300, titik C yaitu 320, dan titik D 240. Nah, yang paling besar yaitu adalah di titik C, yaitu hasilnya 320. Maka langkah keempat ini mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Nah, pada kendala 1 kita masukkan yaitu 2Y1 tambah 4Y2 tambah S1 sama dengan 40. Nah, nilai Y1 dan Y2 ini dapat dari mana? Nah, kita dapat dari yang nilai terbesar ini tadi. Kita sepakat bahwa titik C adalah nilai yang paling besar, dan titik C itu adalah Y1-nya 4, Y2-nya 8. Maka kita masukkan nilainya. Tinggal 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 8 tambah S1 sama dengan 40. Maka 2 kali 4 itu 8, 4 kali 8 yaitu 32, plus S1 sama dengan 40. Maka S1-nya sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena 8 tambah 32 sama dengan 40, maka kita pindah ruaskan. Jadi S1 sama dengan 40 kurang 40 hasilnya 0. Selanjutnya pada kendala kedua, Y1 tambah Y2 plus kita tambahkan S2 sama dengan 12.